Kalau papi kita di rumah, mungkin kalau kerja dia masih bisa sibuk, ya. Apalagi kalau dia lagi punya masalah mungkin, ya. Boro-boro kita berani deketin, ya. Mungkin dimarahin juga sama papi kita. Tetapi Bapak kita di surga nggak seperti itu. Dan bukan seperti itu. Di mana Allah adalah roh yang nggak dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga tempat, situasi, dan kondisi. Dan dia adalah papi kita, daddy kita, papa kita, bapak kita, dan kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Pope Francis berkata begini, Allah itu, He does not hide His face, kata beliau. Dia nggak menyembunyikan wajahnya. He does not close Himself off in silence. Dia nggak menutup dirinya dalam keheningan atau dalam diam gitu. Apalagi ketika kita ada dalam situasi kebingungan, ketika kita ada dalam situasi kegelisahan, ketakutan, rasa bersalah mungkin, kita nggak berani untuk mendekati Allah. Tapi Pope Francis berkata bahwa Allah itu nggak menutup dirinya dalam diam, dalam silence. Sehingga beliau berkata, say Father to Him. Katakan, Papa, Daddy, Bapak, apapun sebutan teman-teman kepada Allah. Dan Pope Francis katakan, He will answer you. Dia akan menjawab. You have a father. Kamu punya seorang Bapa. Bapa yang sejati. Dan itu adalah kebenaran kita yang sejati. Jangan lupakan itu. Dalam situasi apapun di dalam hidup kita. Percayai kebenaran itu. Penuhi hidupmu dengan Roh Kudus, miliki relasi yang intim dengan Roh Kudus, sehingga kamu pun akan memiliki keintiman relasi dengan Allah. Saya sendiri pertama kali memiliki relasi itu, tadi saya udah sharing ya, waktu umur 17. Ketika itu di meja belajar, saya membaca satu perikop dari kitab Yeskiel. Lalu kemudian itu pertama kali saya doa nggak pakai teks, karena dulunya biasanya doanya ya hafalan lah ya, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan gitu. Nah itu pertama kali doa yang saya sampai sekarang aja nggak lupa-lupa tuh. Saya cuma bilang yang begini, Bapa, waktu itu saya masih belum panggil Daddy ya, waktu umur 17. Jadi rasanya dia masih jauh gitu. Bapa, kalau memang Engkau mengasihi aku mau merasakan kasih. Terus saya tutup mata. Tiba-tiba, tadi kan Pope Francis bilang, He will answer you. Dia akan menjawab. Kalau kamu datang dengan hati seperti anak kecil, ya, He will answer you. He will come to you. Dan itu yang saya rasakan di meja belajar. Saya tutup mata, saya merasakan kehadiran Yesus. Dan dia memeluk saya. Saya itu kan nggak pernah ketemu bokap, boro-boro dipeluk. Ya. Nyokap juga beda kota pada waktu itu. Sehingga ketika itu nggak pernah juga punya pengalaman physical touch gitu. Saya gede sama nenek saya yang orang Belanda, sehingga semuanya tuh serba strict gitu ya. Sehingga dipeluk itu pengalaman yang jarang gitu. Dan waktu itu saya merasa dipeluk. Allah paling tahu apa yang kamu butuhkan. Bapamu paling tahu, dan kamu adalah anaknya. Dia paling tahu kerinduanmu yang paling dalam. Kalau pada masa itu kerinduan saya adalah saya ingin dicintai, saya ingin dikasihi. Sehingga saya merasa dipeluk pada waktu itu. Dan itu membuat saya nangis bombay, pastilah ya. Nggak ada pengalaman pernah dipeluk, nggak ada physical touch dalam relasi, nggak pernah juga ketemu bokap, dia ngirim apapun juga enggak, satu permen kek gitu dikirim, enggak juga, kirim surat kek, enggak juga. Sehingga itulah kebutuhan saya pada waktu itu. Saya butuh
dicintai. Dan di situ saya nangis. Itulah kebutuhan saya pada saat itu. Dan setelah itu saya jatuh cinta kepada Allah, kepada Yesus. Saya baca kitab suci dan segala macam. Tapi ketika semakin saya bertumbuh, semakin grow gitu di dalam Tuhan, ternyata kebutuhannya kan juga semakin berbeda dari waktu saya umur 17 pada waktu itu. Nah, apalagi kemudian setelah saya tadi ya sudah di-share full time, terjun dalam misionaris di tengah orang muda. Artinya saya menyerahkan waktu saya gitu ya untuk fokus pada pelayanan segala macam. Artinya saya butuh dipelihara oleh Bapa. Dan Roh Kudus selalu berkali-kali. Saya ingat waktu saya pertama kali mengambil keputusan jadi misionaris awam pada waktu itu, saya nggak cerita tuh sama siapa-siapa. Karena saya pengen tahu nih Tuhan apa gua doang gitu. Sehingga saya nggak sharing ke teman, ke sahabat, bahkan saya juga nggak sharing pada waktu itu. Saya pengen melihat Tuhan. Dan ternyata betul, ya. Pertama kali Roh Kudus menguatkan saya. Kalau burung pipit aja dipelihara, kalau bunga bakung aja dipelihara Bapa, apalagi kamu. Apalagi kamu bilang identitasmu adalah anak Allah. Masa sih kamu nggak percaya? Masa sih kalau Bapak di dunia aja? Ya, walaupun waktu itu kan Bapak saya nggak peduli sama saya, tapi kalau Bapak kebanyakan lah gitu, ya pasti akan kasih makan anaknya. Malu dong kalau dia nggak kasih makan anaknya. Minimal dia malu sama tetangga gitu. Nah, apalagi Bapak di surga. Nah, keyakinan itu diberikan oleh Roh Kudus. Dan sampai hari ini pun, bahkan ketika kemudian saya memilih panggilan hidup sebagai selibat, ya sebagai manusia kan saya berpikir nggak masuk biara gitu, nanti kalau tua gimana gitu, siapa yang ngurusin. Tapi kemudian Roh Kudus memberikan conviction lagi, ya, bahwa Allah itu nggak berubah. Allah yang dulu saya sebut Bapa di umur 17 adalah Allah yang Bapa yang sama ketika saya umur 30, dan dia juga adalah Bapa yang sama ketika nanti saya umur 70 tahun. Dia Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya dalam hidup saya. Nah, identitas itu yang Allah mau untuk kita hidupi dalam hidup kita, dalam setiap fase atau dalam setiap stage dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ini harus bukan sesuatu yang kita pahami aja, tetapi sesuatu yang memang keluar dari hati kita, ya, dari batin kita, yang kita percayai, yang kita imani, yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah bahwa memang dia adalah Bapamu, Dedimu, Papamu yang sejati. Dan kamu adalah anak Allah, putra putri Allah, lelaki dan perempuan miliknya Allah, yang dimeteraikan, yang dicap oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya mau ajak teman-teman untuk sebentar berdoa, ya. Saya ajak teman-teman untuk tundukkan, tutup mata saja, nggak perlu menundukkan, tutup matamu. Dan saat ini, ketika engkau menutup mata, sebutlah dalam hatimu kata panggilanmu untuk Bapa yang biasa engkau sebut pada Bapa jasmanimu. Katakan ini saat ini dalam hatimu. Kata yang sama yang biasa engkau sebut itu, tujukanlah kepada Allah. Kalau kamu biasa memanggil papamu Dedi, sebutlah Dedi. Tujukan sebutan itu kepada Allah yang menciptakanmu, di mana DNA-mu adalah anak Allah, putra dan putri Allah. Panggil dia,
dengan sebutan yang paling intim kepada Allah. Dan izinkan Roh Kudus untuk menolongmu apapun yang bergerak di dalam hatimu. Bapa di dalam surga, aku berdoa bagi setiap jiwa-jiwa muda ini, Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menggerakkan, boleh menyentuh, memberikan conviction, memberikan keyakinan bahwa mereka adalah anak-Mu, bahwa Engkau adalah Bapa dari mereka. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Kau curahkan rahmat-Mu agar setiap anak-anak-Mu ini sungguh-sungguh merasa yakin bahwa mereka adalah anak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya, kami menerimanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.